Salam saudara-saudara yang terkasih, selamat bertemu dalam Remora, Renungan Malam Resort GKI Palangkaraya, bersama dengan saya, Pendeta Letus Tarung dari Jemaat GKI Yerusalem. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami membuka hati kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita malam hari ini dari Mazmur pasal 47 ayat pertama sampai 10, dan saya akan membacakan satu ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang penuh dengan ketidakpastian. Dunia bergerak begitu cepat tetapi tidak selalu menuju kepada arah yang jelas. Kita bisa melihat konflik, kita melihat ketidakadilan, tekanan ekonomi, dan berbagai macam persoalan hidup yang kadang membuat kita bertanya dalam hati, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas kehidupan ini? Pertanyaan ini bukan sekedar pertanyaan dunia, tetapi juga pertanyaan iman. Sebab seringkali ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, bisa saja kita mulai meragukan apakah Tuhan benar-benar memerintah. Mazmur pasal 47 ayat 8 memberikan jawaban yang tegas. Allah memerintah atas bangsa-bangsa. Allah duduk di atas tahtanya yang kudus. Ini bukan sekedar satu kalimat biasa, tetapi ini adalah deklarasi iman dari pemazmur. Dan hari ini kita belajar dari satu ayat ini tentang siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Pertama, Allah benar-benar memerintah. Firman Tuhan berkata Allah memerintah atas bangsa-bangsa. Artinya Tuhan tidak hanya hadir, tetapi Dia adalah Tuhan, Allah yang aktif memerintah. Kadangkala kita hanya membayangkan Tuhan seperti pengamat yang melihat dari jauh tanpa ikut campur tangan. Tetapi kalau kita belajar di Mazmur ini, dia menolak pandangan itu, bahwa Tuhan bukan hanya penonton, tetapi Dia adalah Raja yang memerintah. Tetapi disinilah pergumulan itu bisa muncul. Kalau Tuhan memerintah, mengapa dunia terlihat begitu kacau? Mengapa ada banyak penderitaan? Mengapa kita menemukan banyak ketidakadilan? Saudara-saudara yang terkasih, Alkitab tidak pernah berkata bahwa dunia akan terasa baik-baik saja. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa di balik segala yang terlihat, Tuhan tetap bekerja. Karena masalahnya bukan pada kedaulatan Tuhan, tetapi pada keterbatasan cara kita melihat. Kita hanya melihat sepotong, tetapi Tuhan melihat utuh secara keseluruhan. Kita melihat yang sekarang, tetapi Tuhan melihat akhir. Kita melihat masalah, tetapi Tuhan melihat rencana di dalamnya. Karena itu iman bukan berarti kita mengerti semuanya. Iman berarti kita percaya bahwa Tuhan tetap memerintah, bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kedua, Allah memerintah atas semua bangsa. Ayat ini tidak berkata Tuhan memerintah atas satu kelompok saja atau orang-orang tertentu saja, tetapi dikatakan atas bangsa-bangsa. Ini berarti seluruh dunia ada di bawah otoritas Tuhan. Dan ini penting sekali karena seringkali tanpa kita sadari kita membatasi Tuhan. Kita merasa Tuhan bekerja hanya di gereja, hanya di dalam hidup orang percaya, atau hanya dalam hal-hal yang sifatnya rohani. Tetapi pemazmur, dia membuka mata kita. Tuhan adalah Raja seluruh bumi. Artinya, Tuhan bekerja di tempat yang kita tidak lihat. Tuhan juga berdaulat atas pemimpin dunia. Tuhan juga yang mengatur sejarah manusia.
Tidak ada satupun bangsa yang berada di luar daripada kendali Tuhan. Nah, saudara, ini memberikan penghiburan yang besar. Karena itu berarti hidup kita tidak ditentukan oleh sistem dunia, tidak ditentukan oleh kekuatan kita, tidak ditentukan oleh keadaan kita, tetapi oleh Tuhan yang memerintah atas semuanya. Jadi sekaligus juga ini menjadi panggilan kita. Kalau Tuhan adalah Raja atas semua bangsa, maka gereja tidak boleh hidup sempit. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang luas, hati yang peduli, hati yang mau menjadi berkat, hati yang rindu melihat semua orang mengenal Tuhan. Ketiga, saudara-saudara yang terkasih, Allah duduk di atas tahtanya yang kudus. Jadi kata duduk ini gambaran tentang Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang tidak kehilangan kendalinya, gambaran tentang Tuhan yang tenang, Tuhan yang berdaulat dan sepenuhnya memegang otoritas. Tahta itu melambangkan kekuasaan, dan ketika dikatakan Tuhan duduk di atas tahtanya, itu berarti satu hal, kekuasaan Tuhan itu tidak tergoyahkan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, dunia boleh berubah, situasi boleh naik turun, hidup kita bisa penuh tantangan, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, tahta Tuhan tetap kokoh. Seringkali kita merasa hidup kita tidak stabil. Hari ini kuat, besok kita lemah. Hari ini kita percaya, besok kita bisa ragu. Tetapi iman kita tidak berdiri atas perasaan itu. Iman berdiri di atas tahta Tuhan yang tidak pernah goyah. Dan disinilah letak kekuatan kita sebagai orang percaya, bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan berdaulat. Dan keempat, bagaimana respon kita sebagai orang percaya? Kalau Tuhan benar-benar memerintah, kalau Dia duduk di atas tahtanya, maka pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita hidup? Pertama, kita dipanggil untuk tetap percaya. Percaya itu bukan hanya ketika keadaan baik, tetapi juga ketika keadaan sulit. Percaya bukan hanya karena kita melihat, tetapi karena kita mengenal siapa Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sedang bergumul, masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi atau pelayanan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, hidupmu tidak dipegang oleh masalahmu, tetapi dipegang oleh Tuhan. Kedua, kita dipanggil untuk berserah. Kalau Tuhan adalah Raja, maka kita bukan penguasa hidup itu. Dan kita belajar menyerahkan kehendak kita kepadanya. Walaupun ini tidak mudah, tetapi inilah inti dari iman, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Ketiga, kita dipanggil untuk menyembah Tuhan. Penyembahan bukan sekedar lagu. Penyembahan adalah pengakuan Tuhan, Engkau yang berkuasa. Itulah sebabnya Mazmur pasal 47 dimulai dengan sorak-sorai. Karena ketika kita sadar siapa Tuhan kita, hati kita tidak akan bisa diam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh satu kebenaran ini. Allah memerintah dan Dia tetap duduk di atas tahtanya. Di tengah dunia yang tidak pasti, Tuhan tetap Raja. Di tengah hidup yang penuh pergumulan, Tuhan tetap Raja. Di tengah masa depan yang belum kita mengerti, Tuhan tetap Raja. Maka jangan takut, jangan goyah, jangan menyerah. Percayalah kepada Tuhan, berserahlah kepadanya. Sembahlah Dia dengan segenap hidupmu. Karena pada akhirnya, bukan keadaan yang menentukan hidup kita, tetapi Tuhan yang duduk di atas tahtanya. Dialah Raja di atas segala bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati dan membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Amin.